Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah al-hadis. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan waktu, sehat dan kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan seluruh ibadah, seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kekhilafan, dosa, perbuatan maksiat dan kejahiliahan di masa lalu kita diampuni Allah Azza wa Jalla. Dihidupkan dalam iman yang taat dan istiqamah hingga kita wafat dalam Islam dan husnul khatimah, sampai kelak di yaumil qiyamah kita kembali berjumpa di surga Allah lengkap dengan putra putri dan keturunan kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk Nabi panutan alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, ittabi'ut tabi'in, sampai pada kita, umat yang terus berupaya dan berusaha mengikuti langkah dan sunnah Nabi. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita termasuk di antara umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam salah satu kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah adalah kaidah-kaidah yang sangat masyhur ketika dikaji di pondok pesantren. Kaidah-kaidah ini tidaklah berdiri tanpa dalil. Kaidah-kaidah ini hadir tentu berdasarkan dalil. Ada landasan Qur'annya, ada landasan hadisnya. Sebagaimana kaidah-kaidah di dalam fikih. Contoh di dalam kaidah fikih ada kaidah darul mafasid ula min jalbil masolih. Bahwasanya mengambil sesuatu itu ketika menolak mafsadat lebih utama daripada mengambil manfaat. Menolak mafsadat diprioritaskan lebih utama daripada mengambil manfaat. Jika sesuatu itu terdapat manfaat tetapi mafsadatnya, kerusakannya jauh lebih besar, itu harus diutamakan yang mafsadatnya. Jadi itu kaidah berdiri di atas dalil Quran dan hadis. Demikian juga kaidah-kaidah yang dituliskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Salah satunya dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah ini. Yang akan kita bahas, kaidah pertama adalah min alamatil i'timadi alal amal nuqsanu ar-raja'i inda wujudiz zalal. Bahwa kata Syekh Ibnu Athaillah, di antara tanda mengandalkan amal adalah nuqsanur raja'i, berkurangnya harapan, inda wujudiz zalal, ketika orang tersebut melakukan satu kesalahan atau dosa. Nah, saya mau membuat kaidah ini bisa difahami oleh kita semuanya. Jadi terlebih dahulu untuk faham kaidah ini, kita akan coba memberikan kategori terlebih dahulu. Bapak Ibu Ayah Bunda, seandainya ada proses pemilihan. Pemilihannya adalah misalkan pemilihan kepala daerah. Misalkan terdapat 2 calon pemimpin.
calon pertama tidak punya kualifikasi, tidak punya kemampuan, tidak punya pengalaman, dan tidak punya konsep kepemimpinan. Calon yang kedua jelas status pendidikannya, punya pengalaman, punya konsep kepemimpinan, dan dia dekat dengan masyarakat. Kira-kira Bapak Ibu Ayah Bunda mau pilih calon pertama apa yang kedua? Calon yang kedua. Jika misalkan dekat nih, kurang lebih beberapa 1 bulan kurang lebih menuju Idul Adha, kemudian dipilihlah panitia kurban. Panitia kurban, ketua panitia kurban yang dipilih ada beberapa kategori. Ketua atau calon pertama tidak punya kemampuan syar'i secara hukum, tetapi pandai bermasyarakat. Kemudian berikutnya adalah calon yang keduanya. Dia punya kemampuan secara hukum syar'i, tetapi tidak dekat dengan masyarakat. Dan yang ketiganya tidak punya kemampuan sama sekali di antara keilmuan syar'inya dan tidak ada dekat dengan masyarakat. Kira-kira 3 di antara 3 yang Bapak Ibu pilih yang mana? Antara 1 dan 2. Yang ditinggalkan yang mana? Yang ketiga, kira-kira pantas gak pemilihan begitu? Pemilihan seperti itu menurut ilmu kita pantas, berdasarkan keilmuan dan kompetensinya, berdasarkan pengetahuan dan kemampuannya. Tetapi ukuran kepantasan ini sering dijadikan dasar kepantasan kita kepada Allah. Ini jadi tidak benar. Jika ukuran kepantasan terhadap manusia dalam ukuran dalam ukuran muamalah, ukuran tadi pas, berdasarkan kompetensi, kemampuan, pengalaman, dan kedekatan dari hati ke hati dengan masyarakat. Tapi jika diukur hal tersebut dalam hal ranah kedekatan ubudiyah dengan Allah, jadi tidak tepat. Kita lihat ukuran kategori definisi pantas tidak pantas. Pantas menurut manusia adalah kondisi ketika seseorang merasa telah memenuhi syarat untuk menerima sesuatu. Jika saya ini disebut pantas karena saya sudah memenuhi syarat. Karena saya sudah memenuhi syarat. Contoh misalkan, orang kerja, dia kerja setiap hari tidak ada pernah bolong di satu perusahaan. Kira-kira boleh nggak dia mengatakan saya pantas dapat gaji? Boleh nggak? Boleh, dia boleh mengatakan saya pantas dapat gaji. Karena memang ukuran kepantasannya adalah telah memenuhi syarat. Bagaimana mungkin orang yang tidak kerja datang ke satu perusahaan menuntut gaji? Ya tidak pantas. Alasannya apa? Dikarenakan ini siapa tidak terdaftar sebagai karyawan, ujug-ujug minta gaji. Tapi untuk ukuran kepada Allah, nah kita lihat, orang berlogika secara manusia dalam bidang muamalah dibawa kepada Allah, jadi tidak tepat. Contoh, dia mengatakan aku sudah berbuat, saya sudah sholat kok, saya sudah sedekah, saya sudah melaksanakan ketaatan, saya pantas menerima kebaikan dari Allah. Bulan Januari saya berangkat umroh, tiba-tiba ada keluarga telepon, Ustaz tolong datang ke Tower Zamzam, keluarga pengen jumpa. Datanglah kemudian saya ke sana. Terus saya tanya apa motivasi berangkat ibadah umrohnya. Gini Ustaz, saudara kita ini punya masalah. Saya pikir ini di tanah haram, di depan Ka'bah, tempat mustajabud doa. Mana mungkin kita sudah datang menghadap kepada Allah, berdoa di depan Ka'bah, mana mungkin tidak diijabah Allah. Bukankah banyak kisah dan cerita orang datang ke tanah haram, datang ke Masjidil Haram, menghadap ke arah Ka'bah, lalu dia berdoa, banyak diijabah Allah. Masa sih kita nggak diijabah sama Allah? Dia merasa pantas dan layak untuk diperhatikan oleh Allah. Apakah Bapak Ibu Ayah Bunda yang belum berkesempatan berangkat ke tanah suci, hanya duduk di rumah, bahkan mempertahankan diri menjemput rizki pun, itu sudah bekerja luar biasa. Masa tidak dikaruniai ijabah doa oleh Allah? Jadi dia merasa lebih pantas. Atau yang kedua, aku sudah berusaha, wajar saya berharap juga. Bapak Ibu Ayah Bunda, ada orang datang ke rumah.
Kemudian orang ini jarang datang, jarang silaturahim, tidak terlalu kenal. Dia ketok pintu, assalamualaikum. Ibu bapak jawab waalaikumsalam. Pas dibuka, wajahnya wajah memelas. Lalu dia bilang, biar silaturahim tidak putus, pinjam duit 100. Ini orang jarang datang, jarang silaturahim. Ini orang baru, kenalnya juga hanya kenal biasa saja. Kira-kira ada nggak di pikiran kita pernyataan lain? Ini orang siapa? Datang baru kali ini, kenal-kenal wawuh munding, kata orang Sunda, ujuk-ujuk pinjam duit. Pikiran kita mengatakan apa? Tepantes datang ke dia. Kan betul begitu ya? Tapi kalau orang tersebut rutin datang silaturahim, bagus muamalahnya, dia sering murah senyum, membantu urusan kita. Pas datang ketika ketok pintu, wajahnya wajah memelas, belum juga bicara, kita bilang, apa yang bisa saya bantu? Betul nggak? Apa yang bisa saya bantu? Wajahnya wajah memelas. Kan ini kategori ini tidak boleh dibawa, dipindahkan dengan Allah dalam konsep beribadah. Maka ada orang akhirnya mengatakan, aku baik, maka Allah pasti memberi. Nah, hal ini sering dikatakan oleh bapak dan ibu secara umum, disebut apa? Memang rezeki istri solehah. Dasar imah ada rezeki suami soleh atuh. Apakah kalimat tersebut tidak memiliki dasar akidahnya? Hati-hati, itu repot, berbahaya. Seolah-olah pedah merasa solihah, beres bersodakoh, lalu mendapatkan karunia rezeki tidak diduga-duga. Dah pantas atau saya mendapat rezeki, oke. Itu mah bengkok tikoro. Tahu bengkok tikoro? Di sini ada nasi berkah, nasi Jumat datang. Lalu bapak dan ibu selalu antri hadir di sini untuk mendapatkan nasi Jumat itu, nasi berkah tersebut. Datang orang, datang tetangga, pas bagian tetangga antri teka bagian. Lalu kita komen, bengkok tikoro, da imah tuh rezeki istri solehah. Kita merasa layak dan pantas untuk mendapatkan karunia dan rezeki itu. Besoknya berulang, dia telat lagi, lalu tidak mendapatkan lagi. Kita lazim mengatakan, tuh da kumaha amal-amalan, gitu. Kalimat kumaha amal-amalan itulah itu yang dicela dalam kaidah ini, gitu. Kita lihat lagi lebih dalam. Kata tidak pantas menurut manusia yang tidak pas dibawa dalam ranah ubudiyah. Tidak pantas adalah kondisi ketika seseorang merasa tidak layak berharap karena kurang, salah atau dosa. Muncullah ungkapan, asaku teu pantes abdi mah. Datang minta tolong ka eta orang teu sidikna, pakai bahasa Indonesia. Saya merasa tidak pantas minta tolong, minta dibantu. Karena saya kalau berjumpa, kalau ketemu, saya tuh jarang tersenyum, jarang mengucapkan salam, merasa tidak pantas. Pikiran itu boleh nggak? Pikiran muamalah boleh nggak? Boleh, itu adab namanya. Itu adab namanya. Satu waktu misalkan bapak dan ibu beli sendal baru. Beli sendal baru. Kemudian saya keluar dari tempat ngaji ini, sendal bapak ibu yang baru saya injek. Saya injek. Lalu kemudian bapak ibu bilang, Ustaz eta sendal abdi tong ditincek. Astagfirullah, maaf bu, bari jeung abdi cicing saja. Saya diam aja di atas sandal baru bapak dan ibu. Maaf ibu tersengaja, tapi cicing we di dinya. Satu waktu saya ada kebutuhan ke bapak dan ibu. Besoknya langsung, Ustaz tolong dihubungi ibu ini, bapak ini. Ya Allah, eta si bapak ibu nu kamari ditincek senang ya. Kira-kira saya mengatakan jangan saya malu. Kebetulan kemarin ada masalah, sandalnya saya injak. Pikiran saya mengatakan saya malu, boleh nggak? Boleh, tapi berpikir bilang begini, malu saya ke Allah, banyak dosa. Asa teu pantas saya bersuci, berwudu, lalu menghadap kiblat, datang masuk ke masjid. Asa teu pantas, itu talbis iblis. Difahami? Perasaan yang kita katakan bahwasanya saya merasa tidak pantas menghadap kepada Allah. Atau ada bapak yang sudah bagus bacaannya, lalu kemudian diminta untuk menjadi imam, lalu dia minder. Saya secara bacaan insya Allah bisa dapat ilmunya, tapi secara diri merasa kotor, asa teu pantes jadi imam, yang lain aja dulu. Perasaan itu tidak boleh diterapkan kaidah muamalah dengan manusia secara ubudiyah terhadap Allah, tidak boleh. Itu diantaranya. Maka ciri orang berlogika yang tidak pantas, dia bilang saya banyak dosa, nggak pantas saya mau loba berharap kepada Allah. Tadi saya berbohong, sekarang saya zuhur, sholat dan berdoa,
merasa tidak layak dikabulkan Allah. Tadi udah bohong kok udah ada dosa. Saya gagal. Saya tidak pantas meminta kepada Allah. Kemarin saya banyak bolong puasa Ramadan. Sekarang Syawal ada kebutuhan kepada Allah. Maknya bahasa Ramadan tepuasa banyak bolong. Nah, hari ini saya meminta kepada Allah tepantes. Atau dia mengatakan saya sudah buruk, banyak dosa, hirup kagok sok, maka saya harus mundur dari Allah. Ini talbis iblis. Kaidah muamalah dengan manusia dibawa jadi kaidah ubudiyah. Dan ini sesat akhirnya. Nah, oleh karena itu pantas dalam perspektifnya Allah adalah bukan karena amal, tapi karena Allah Maha Pemurah untuk memberi. Kita mendapatkan sesuatu itu bukan karena memang ibadah kita. Kita mendapatkan karunia yang banyak itu bukan karena memang kecerdasannya kita. Bukan sebagaimana ucapan Qarun, innama utituhu ala ilmin, saya dapat harta, saya luas rezeki, innama utituhu ala ilmin, karena kecerdasan kepintaran saya. Nah, inilah yang tidak terasa di antara kita, namanya talbis iblis. Nah, oleh karena itu maknanya adalah bukan karena kita baik kita menerima sesuatu, bukan karena amalan kita sudah sholat, sudah sedekah, sudah beramal lainnya, baca Quran dan sebagainya, tapi memang karena Allahnya yang Maha Pemberi saja. Nah, ini harus dilazimi di dalam diri kita. Kita lihat, tidak pantas dalam perspektifnya Allah. Tidak pantas adalah ketika seseorang merasa amalnya cukup untuk menuntut. Dulu mah asa malu minta ke Allah, aya nama gede hate da rajin sholat na oge, kalimat itu. Dulu mau minta ke Allah luas rezeki, merasa tidak percaya diri. Tapi hari ini saya sudah istiqomah sholat duha. Saya sudah istiqomah sholat duha. Insya Allah, maknya rajin sholat duha, tidak diluaskan rezeki sama Allah. Nah, ini yang kemudian hal yang tidak pantas disematkan terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka dua bentuk tidak pantas menurut perspektif ini adalah satu, merasa pantas karena amal, jangan, dan merasa tidak pantas karena dosa, jangan. Ini yang dicela dalam kaidah. Kesimpulannya kurang lebih begini, rumus perbedaan paling dalamnya. Logika manusia, aku pantas maka aku berharap. Silakan dalam urusan muamalah. Silakan dalam urusan muamalah. Tapi urusan ubudiyah terhadap Allah mengatakan aku pantas maka aku berharap, tidak boleh. Nah, sementara dalam perspektifnya Allah, aku berharap karena Allah Maha Rahman meskipun aku tidak pantas. Itu yang diungkapkan oleh siapa? Oleh para ulama. Saya mau masuk ke dalam surga sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, meskipun saya tidak pantas menjadi ahli surga, tapi mau menjadi ahli surga. Itu lazimnya para ulama. Atau kaidah Bapak Ibu ayah bunda yang sering kita baca, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim. Itu ungkapan siapa? Abu Nawas. Itu adalah ungkapan Abu Nawas, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim. Saya itu tidak pantas masuk ke surga ya Rob, tapi kalaupun ke neraka saya juga nggak kuat. Tapi saya mau berharap pengen ke surga dan jauh dari neraka. Nah, itu diantara contoh-contohnya. Baik, kita lanjutkan. Saya masih banyak beberapa contoh, tapi kita langsung masuk ke kaidah-kaidah dalil tadi. Betul nggak sih ada dasarnya gitu? Kita lihat. Ya. Apa yang disebut dengan al-i'timad? Syekh Ibnu Ajibah memberikan syarah penjelasan tentang kaidah pertama tadi. Beliau mengatakan, al-i'timadu 'alal amal huwa ayyara al-abdu nafsahu ahlan litsawabi bisababi amali. Orang yang disebut mengandalkan amal adalah ketika seorang hamba memandang dirinya layak mendapatkan pahala disebabkan amal. I'timad alal amal, merasa layak dan pantas karena sudah beramal. Karena kita merasa alhamdulillah sudah qiyamul lail, sudah tahajud saya lengkap sempurna 11, ditambah kemudian tadi sholat subuh saya berjamaah, ba'da jamaah subuh saya baca doa pagi, zikir pagi al-ma'thurat atau hisnul muslim, maka tidak mungkinlah kalau Allah tidak nolong saya hari ini. Tidak mungkinlah kalau Allah tidak nolong saya hari ini.
Husnudzon dengan merasa pantas dan layak dengan amal itu dua hal yang berbeda. Husnudzon dengan merasa pantas dan layak diberi oleh Allah itu dua hal yang berbeda. Kalau husnudzon artinya apa? Tadi meskipun kita dalam kondisi kurang bagus, kurang baik, kurang soleh, tapi yakin dah Allah Maha Pemurah, eta husnudzon. Tapi kalau kemudian merasa layak dan pantas dengan amal, tadi kita merasa bahwa sudah melakukan kebaikan, tidak mungkinlah tidak ditolong oleh Allah, begitu. Maka maksud Syekh Ibnu Athaillah dalam kaidah tadi bukan menafikan amal, tapi diingatkan agar amal tidak jadi sandaran psikologis. Sebagaimana orang kerja, saya melamar pekerjaan, tenanglah, masa nggak diterima, ada saudara kok di dalam, ordal disebutnya gitu kan, ada ordal kok, masa nggak diterima? Kan pimpinannya itu kan saudara saya, kerabat saya, masa tidak diterima? Diandalkan. Nah sekarang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa mengandalkan amal. Amal itu hanya apa? Amal hanya sebagai matiyah, hanya sebagai jalan, bukan sandaran. Kita lihat lagi. Syekh Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti Asy-Syahid beliau mengatakan begini, inna min i'timada ala amalihi, orang yang mengandalkan amalnya, dia menjadikan amal sebagai perantara antara diri dan Allah. Buruknya apa? Ketika perantara itu runtuh oleh dosa, ini adalah kebodohan besar tentang Allah. Seolah ketika kita hancur karena dosa, luntur karena maksiat, kita merasa nggak pantas menghadap Allah. Kotor hati saya, busuk jiwa saya, nggak pantas saya menghadap Allah. Akhirnya orang mundur, tidak datang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan al-i'timadu alal amal, mengandalkan amal sebagai sandaran. Buruknya ini, saat jatuh karena dosa, akhirnya kemudian dia mundur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi dalil ini di dalam Al-Quran. Kaidah ini di antara ayat-ayat penunjangnya adalah, sandarannya adalah dalam kaidah tadi. Pertama firman Allah surah An-Nur ayat 21, kata Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka min ahadin abadan. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya pada kalian, niscaya tidak seorang pun di antara kalian bersih dari dosa selamanya. Akan tetapi Allah mensucikan siapa yang dia kehendaki, diterima taubatnya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak, ibu, ayah, bunda, dalam kajian saya sebelumnya di bulan suci Ramadan, jangan pernah kita memandang diri kita lebih bagus, lebih baik, dan lebih istimewa hanya karena kita telah mampu melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang kita terima itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk, hadir, duduk di sini ngaji, kita bilang, saya mah bisa duduk ngaji, yang lain mah boro-boro, hararese diajak oge. Ingat, kita datang duduk di sini itu min fadlillah. Itu karena karunia-Nya Allah. Jika tidak karena karunia Allah, kita sama sebagaimana yang lain. Bisa jadi jauh lebih parah. Kita lihat dalam Quran surah Az-Zumar 53, masyhur dalil ini. Allah berfirman, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ayat yang sangat istimewa, ayat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menyebutkan hamba pada orang yang melebihi batas. Israf. Israf di sini, kata para mufasir, bukan hanya dia sekedar meninggalkan kewajiban lalu melakukan dosa, bahkan tengah berada dalam kekufuran, kefasikan, kemunafikan, Allah masih menyeru, Kul ya ibadi, hei hambaku. Kita lihat dalilnya. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan tentang surah Az-Zumar 53. Kata Imam Ibnu Katsir, beliau bilang, Hadhil ayatul karimah da'watun li jami'il usati. Bahwasanya ayat ini Az-Zumar 53 ayat yang sangat mulia, diserukan kepada semua al-usat, orang-orang bermaksiat. Al-usat, orang-orang bermaksiat.
minal kufar, termasuk orang yang masih kufur, masih kul ya ibadiyalladzina asrafu. Bahkan orang kufur pun disuruh Allah. Minal kufar wa ghairihim, termasuk yang lainnya, ila taubah, untuk bertaubat kepada Allah. Nah, oleh karena itu kita dalam bermuamalah ya, ketika melihat orang lain, alhamdulillah bersegera menuju Allah. Kata orang tua, ulah nyolok mata buncelik, kan gitu ya. Apa tuh ulah nyolok mata buncelik? Ibu duduk di belakang, tiba-tiba misalkan ada ibu, ada tetangga yang baru ngaji, seumur-umur baru kelihatan ngaji lah pokoknya gitu. Padahal tetanggaan, tapi seumur-umur baru kelihatan ngaji, duduk, lalu bener-benerin jilbab. Ibu langsung bilang begini, nah gitu udah atuh, tara make jilbab udah tara biasa. Jadi dibenarkan wae, jatuh wae itunya jilbabnya. Itu namanya nyolok mata buncelik. Membuat orang lain yang baru duduk, yang baru hadir, yang baru datang jadi enggan datang lagi. Dikarenakan komentarnya kita. Atau seorang laki-laki yang baru datang ke masjid, lalu dikatakan bahwasanya alhamdulillah moal hujan geledeg gitu. Karek datang ke masjid, kamana wae kamari ieu. Bukannya disambut dengan pernyataan alhamdulillah, ibu kalau butuh kerudung saya banyak, ibu kalau butuh jilbab saya ada, kalau butuh baju bagus bermerek insya Allah saya ada, yuk bismillah istiqomah. Pak eta Cina miring tapi saya ada, barangkali cocok, hayu ke rumah setelah ini. Itu artinya adalah kita menyambut sebagaimana sambutan Allah, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bahkan jangankan seorang mukmin yang terkena sifat-sifat fasik, zalim, orang kufar, al-usat, itu diseru Allah Azza wa Jalla. Kita lihat lagi, Imam Al-Qushairi rahimahullah boleh memberikan syarahnya tentang firman Allah surah Al-Baqarah ayat 214. Kata Imam Al-Qushairi boleh mengatakan, zahalatil jannah birahmatillah la bi'amalikum. Pada dasarnya surga dimasuki dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kalian. Kalau hitung-hitungan jadinya begini. Contoh masyhur, kisah tentang pezina. Dia jalan, kondisi kemarau, panas yang sangat mutaharrikah, menyengat sekali. Lalu kemudian dilihatnya seekor anjing. Masyhur ya tentang kisah ini. Dilihatnya seekor anjing, kepayahan, kepanasan, menjulurkan lidahnya. Maka dalam hati pezina ini dia berpikir, ini seekor anjing kena panas terik, dia menjulurkan lidahnya dan kepayahan, dia kehausan. Lalu apa yang dilakukan pezina ini? Maka Bapak Ibu Ayah Bunda, pezina ini mencari sumur, menggiring anjing tersebut, didapati satu sumur, dia turun dengan cara dilepasnya huf. Huf itu adalah sepatu terbuat dari kulit yang biasa dipakai di musim dingin kalau orang Arab. Huf. Bapak Ibu mungkin pernah lihat orang Arab kalau sholat pakai sepatu, itu namanya huf. Makanya ada bab di dalam fikih, bab mengusap huf. Kalau kita sholat mau wudu, nggak bisa buka tuh, nggak dibuka, diusap aja bagian atasnya, itu bab mengusap huf. Ya, huf itu sepatu yang menutupi kaki hingga mata kaki atau lebih, dan dipakai di musim dingin biasanya huf, atau ketika dalam musim perang dan sebagainya. Nah kemudian hufnya digigit, dia turun ke dasar sumur tadi dengan menggunakan tangannya kanan kiri, dia turun ke bawah, lalu diambilnya air, digigitnya huf tersebut di mulutnya, dia naik ke atas, lalu diberikanlah kepada anjing tersebut yang kehausan. Setelah diberikan, mungkin dalam pikirannya pezina tersebut, ini anjing tuh berterima kasih. Ya, mungkin mengucapkan nuhunnya gitu, bahasa kita mah. Cuman bahasa guguknya gimana kira-kira? Gitu. Mungkin dia mengatakan begitu. Punya isyarat bahwa dia berterima kasih. Dia bersyukur atas apa yang aku lakukan. Itu jari jalan hidayah. Ini yang tidak diceritakan lanjutannya. Itu jari jalan hidayah, membuat dia bertaubat. Wa fi waqtin qarib, di waktu yang sesaat setelah bertaubat, datang ajal, dia meninggal dunia.
Maka masyhur bahwasanya pezina ini berzina lama bertahun-tahun, kemudian dia berbuat baik, lalu dia bertaubat, dia meninggal dunia, maka min ahlil jannah, dosanya dihapus. Kalau mau hitung-hitungan, kalau mau ditimbang, hitung-hitungan tanpa rahmat Allah, pantasnya nih orang berbuat dosa, berzina bertahun-tahun, beramal cuman sekali, 2 kali, memberi minum anjing yang kehausan, dia bertaubat lalu dia mati. Lebih banyak dosa atau amal soleh? Lebih banyak dosa kalau hitung-hitungan. Sekarang yang kedua, ketika para sahabat menyatakan ada orang berjihad fisabilillah, lalu kemudian baju jirahnya dilepas, lalu dia mengayunkan 2 bilah pedangnya, lalu orang-orang mengatakan huwa min ahlil jannah, ini ahli surga. Yang mau lihat ahli surga, lihatlah orang ini. Rasul tersenyum dan mengatakan, la bal huwa min ahli nar, dia ahli neraka. Kenapa ya Rasul? Ikuti saja. Bapak Ibu Ayah Bunda, diikuti oleh sahabat ini. Dia bertempur hebat luar biasa, laksana singa tanpa jirah perangnya. Tapi apa yang terjadi? Panah masuk ke dadanya 1, panah masuk lagi ke dadanya 2, hingga beberapa anak panah masuk ke dalam dadanya. Nggak kuat, nggak tahan menerima sakitnya anak panah, diayunkan pedangnya, dimasukkan ke dalam perutnya, dia meninggal dunia. Karena apa? Padahal dia berjihadnya lama dengan Nabi, tetapi di akhir hayatnya dia bunuh diri. Kalau mau timbang-timbangan, lebih banyak amal solehnya atau lebih banyak maksiatnya? Amal solehnya. Kalau mau timbang-timbangan, amal soleh lebih banyak. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Jangan menjadikan amal sebagai sandaran, karena kita tidak pernah tahu. Kita lihat lagi. Tadi ayat-ayat Quran sebagai landasan kaidah, sekarang hadis Nabi. Pertama, tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Mohon izin sebelum ke sini. Bapak Ibu ada yang sudah pernah belajar kaidah usul fikih ya? Tentang wajib misalkan. Al wajibu huwa ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Begitulah lazimnya. Wajib adalah dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat. Tapi para ulama yang faham tentang kaidah ini menerjemahnya nggak begitu. Begini nih menerjemahnya, yang faham kaidah. Al wajibu huwa ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Begini menerjemahnya. Jadi wajib itu adalah jika dikerjakan berpotensi mendapat pahala, jika ditinggalkan berpotensi mendapat siksa. Kata para pensyarah tentang kaidah ini, kenapa pakai kata potensi? Al wajibu huwa mayuthabu ala fi'lihi, adalah yang berpotensi dapat pahala. Karena tidak semua kewajiban yang kita kerjakan mungkin dapat pahala. Contoh, ada nggak kira-kira orang sholat tapi sholatnya tidak diterima Allah padahal dia mengerjakan kewajiban? Orang sholat subuh mengerjakan wajib tapi sholatnya nggak diterima Allah, kira-kira mungkin atau tidak? Kan kenapa kira-kira? Kenapa nggak diterima Allah? Dia sudah wajib, sholat wajib. Niat atau apa? Karena apa kira-kira? Baik, yang pertama niatnya, yang kedua mungkin statusnya. Belum syahadat, belum Islam langsung sholat subuh. Bener nggak? Iya, dia ngerjain sholat wajib tapi status dia. Yang kedua nih, niat. Mungkin niatnya niat lain-lain selain lillahi ta'ala. Katanya kalau mengerjakan yang wajib itu mendapat pahala. Makanya para ulama yang paham kaidah, dia berpotensi. Berikutnya, apakah setiap orang yang berdosa itu wa yu'aqabu ala tarkihi pasti mendapatkan balasan dari perbuatannya? Maaf Bapak Ibu Ayah Bunda, setelah balik pernah ninggalin sholat wajib nggak? Pernah ninggalin sholat wajib? Berarti Bapak Ibu tidak akan pernah selamat dari neraka. Kan wa yu'aqabu ala tarkihi. Pernah nggak masa jahiliyah meninggalkan puasa wajib sekali 2 kali aja? Bapak Ibu tidak layak ke surga tapi ke neraka dulu, karena wa yu'aqabu ala tarkihi. Makanya kata para ulama, menerjemah dan memaknainya adalah berpotensi agar tidak menghilangkan rahmat dan ampunan Allah. Agar tidak menghilangkan rahmat dan ampunan Allah dalam menerapkan kaidah itu. Gitu. Itu diantaranya. Sekarang hadis.
bahwa la yudkhila ahadan minkum amaluhul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk seorang pun di antara kalian ke surga karena amalnya. Sahabat nanya, wala anta ya Rasul? Anda juga? Wala ana, termasuk saya. Kecuali apa? Illa birahmatillah, kecuali dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mampu dan gak sanggup amal kita masuk itu. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan syarah pada hadis ini. Fi hadal hadis dalilun wadihun. Ini adalah argumentasi, dalil yang sangat wadih, sangat jelas bahwa masuk surga itu dengan keutamaan dan rahmat Allah. Tidak hanya, ingat ya, tidak hanya dengan amal. Tidak hanya dengan amal. Kita tidak menafikan amal, tapi ingat yang lebih besarnya adalah rahmat Allah. Dalil lainnya bahwa Allah lebih gembira menerima taubat hamba. Ini asbabul wurud hadis ini. Ada orang safar, dia bawa unta. Di atas tunggangan untanya itu seluruh hartanya, seluruh perbekalannya. Karena dia capek, dia istirahat di DPR. Itu DPR di bawah pohon rindang. Ya, di DPR di bawah pohon rindang. Gitu. Nah, kemudian setelah itu dia beristirahat, dia lupa mengikat untanya. Saat dia lupa mengikat untanya, datang angin sepoi-sepoi. Kan Bapak Ibu kalau datang angin sepoi-sepoi gitu kan ngantuknya. Yang kedua mun Jumatan katilu mun ngaji. Datang ngantuk ke orang tersebut, angin sepoi-sepoi itu. Dia memejamkan matanya dan unta yang tidak diikat hilang. Pas bangun teh ruas. Kagetnya luar biasa, untanya hilang, seluruh harta di sana, perbekalan di sana, perjalanan panjang. Kagetnya luar biasa, dia panik, hilir mudik bolak-balik, dia lihat ke kanan, ke kiri, utara, barat, selatan dan sebagainya, nggak nemu. Dalam puncak keputusasaan dia duduk merenung, untanya datang lagi. Macam kita mah, hei dunungan, gitu. Betapa kaget untanya balik, lalu dia menengadah ke atas bilang, ya Rabbi anta abdi wa ana ilahak. Engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Coba panik ya, wahai Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu, gitu. Saking panik, kan orang kalau panik suka gitu ya, kamana kurep kan gitu kan. Jadi kamana kurep, orang panik tuh seperti itu. Ibu lupa pakai jilbab, lalu ba'da subuh di luar sedang nyapu halaman. Lalu kemudian ada mubalik, ada ustad lah yang diustad. Ayo ustad, ruas. Mau masuk kaditu jauh ke dalam rumah. Akhirnya nyari yang bisa diselimuti. Rok diangkat dari bawah ke atas. Selop. Sian ayah ustad datang malu. Rok dari bawah diangkat ke atas. Namanya panik Bapak Ibu. Panik ya. Panik maka manakar begitu. Nah, ini orang bilang gitu, ya Rabbi anta abdi, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kata Rasul, yang tidak disengaja tidak punya hukum, dan dia tidak menjadi murtad karenanya, karena tidak ada kesengajaan. Hadis ketiga sama seperti tadi ya, masuk surga kecuali rahmat Allah. Nah, inilah talbisnya. Hati-hati talbis iblis. Ya, idza ajaja syaitan ayuqi'aka fil ma'siyah. Jika setan gagal menjatuhkanmu dalam maksiat, maka ia akan menjatuhkanmu dalam rasa bangga terhadap ketaatanmu. Yang berat buat kita ini di dalam hati kita. Yang berat buat kita adalah bukan yang zohirnya, tapi yang batinnya. Merasa pantas, merasa layak, merasa lebih afdol, merasa lebih utama, merasa lebih mampu. Itu tantangan di dalam diri kita. Itu setan tuh talbisnya di sana, bahwa kita merasa layak untuk diutamakan. Bapak Jumatan biasa duduk di depan, nggak pernah lewat setiap Jumat. Qadarullah di waktu tertentu Bapak datangnya terlambat, tapi sab pertama sudah penuh seluruhnya. Ada orang baru pertama duduk di sini. Tantangan dalam hati kita. Kita tepak tuh orang tuh untuk mundur ke belakang. Lalu orangnya, saya mau di sini katanya. Saya mau di sini duduknya. Lalu dalam hati kita mengatakan, saya itu rutin setiap Jumatan duduk di depan. Ini karena telat. Harusnya kan kamu mikir dong. Kan kamu mau baru pertama, harusnya di belakang, saya yang layak di sini.
Nah, kepantasan itu talbis iblis. Talbis iblis. Ada proyek datang. Dapatnya pada orang yang biasa-biasa, tidak ke kita. Lalu kita merasa, Rob, perasaan saya kurang naon? Kurang apa amal saya? Kurang apa ibadah yang saya lakukan? Kurang ikhlas apa ya Rabbi? Kenapa orang lain lebih diutamakan daripada saya? Itu hati-hati tuh. Itu mental bis iblis. Jerat-jerat iblis. Ini yang berat di dalam diri kita, yang batin. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, al-ujbu bil amal, ujub terhadap amal dapat menghapusnya dan membuatnya sia-sia. Karena apabila seorang hamba memandang amalnya dengan pandangan ridho kepada dirinya, jadi memandang bahwasanya kita tuh ridho terhadap diri kita, maksudnya begini, bahwasanya ya alhamdulillah, sudah sholat, sudah sodakoh, sudah baca Quran, pantas mun hari ini dapat rezeki min haitsu la yahtasib. Dia memandang begitu. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Madarij As-Salikin, ar-raja'u as-sahihu huwa, harapan yang benar adalah yang tetap ada, bahkan bertambah hadir ketika berdosa sekalipun. Justru jangan mundur ketika berbuat dosa. Misalkan malam tadi kita berbuat dosa, entah apalah dosanya, entah judi atau apa gitu. Lalu subuh pas bangun subuh, malam berbuat maksiat, sekarang mau sholat, merasa tidak pantas menghadap kepada Allah. Ya kotor sudah berbuat dosa, gak pantas. Justru kata Ibnul Qayyim harus lebih pantas. Karena malam tadi sudah maksiat, sudah dosa, menghadap kepada Allah harus lebih benar. Ini namanya lah ar-raja'u as-sahih. Bukan justru malah jadi mundur, merasa tidak pantas. Waduh, bolong satu sholat dari 5 waktu. Kagok dah, kata Ustaz juga, kalau satu bolong dari 5 kagok dah semua nagi, tinggalkan udah, tidak ada pahala. Ini bahaya, ini repot. Makanya saya berkali-kali mengatakan jangan pernah mengatakan orang STMJ lagi. Jadi kata-kata yang biasa lazim terucap di antara kita harus mulai dikritisi. Ungkapan bahwasanya ini orang STMJ, sholat terus maksiat jalan, sholat terus maksiat jalan, nggak boleh. Dari mana dalilnya? Seorang yang sangat masyhur, dikenal, seorang begal, Fudail bin Iyad. Itu Fudail bin Iyad merekrut para prajuritnya, pasukannya adalah jika mereka tidak sholat, meninggalkan sholat, tidak diterima dan ditinggalkan, itu dipecat. Kalau mau ngebegal, lalu ditanya nih anak buahnya, siapa yang meninggalkan sholat? Siapa yang meninggalkan sholat? Yang dia meninggalkan sholat kemudian tidak dibawa, tidak diajak, dipecat. Fudail bin Iyad itu meskipun dia melakukan maksiat, sholat ya sholat, tapi jangan jadi argumen. Itu Ustaz, mun gitu mah tuh saya mau gitu Hati-hati, jangan klaim buat orang. Itu orang yang sholat terus maksiat jalan. Jangan demikian, kata para ulama. Fudail pun yang dia lakukan keyakinan akidahnya, dia membegal, meskipun membegal dia tetap sholat. Jadi hidayah, kan jadi ulama besar, dia golongan ittabi'ut tabi'in, Fudail bin Iyad. Nah, kita tidak demikian ke orang. Kemudian Syekh Dr. Muhammad Syahid Ramadan Al-Buti mengatakan begini dalam syarah beliau terakhir, Inna Ibnu Athaillah dengan hikmah ini, kaidah pertama, menunjuk kepada penyakit tersembunyi yang menimpa banyak orang ahli ibadah yang soleh. Ini merujuk, yaitu mereka menjadikan amal sebagai sumber kepercayaan, bukan Allah. Jadi menghilangkan peran Allah hanya. Makanya ungkapan yang saya tadi bilang ya, ada rezeki anak soleh, rezeki istri solihah, rezeki suami solih, itu menghilangkan perannya Allah. Dah usah heureuy, kan bukankah orang dari bercanda jadi iya? Bukankah orang dari bercanda jadi iya? Hindari hal-hal yang membuat kita akan menjadi iya. Itulah yang kemudian diwaspadai di dalam kaidah ini. Kesimpulan terakhir, dalam logika manusia, pantas adalah hasil dari diri. Sementara dalam perspektifnya Allah, pantas adalah karunia Allah. Dan inilah perbedaannya. Manusia berharap karena merasa layak, bukan hamba. Tapi dia hamba sejati adalah berharap justru saat yang merasa tidak layak. Inilah
di antara maksud kaidah yang pertama dalam kitab Al-Hikam. Bapak Ibu Ayah Bunda, saya pikir cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, menjadikan kita di antara hamba-hamba yang dibersihkan hati, jiwa, pikiran dari kefasikan, kemunafikan, kesyirikan, sehingga kita pantas dan layak disebut sebagai hamba Allah yang qalbun salim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Wa ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu Ayah Bunda, akhirul kalam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.